Halo teman-teman, apa kabar nih di awal 2026? Semoga semuanya sehat dan makin produktif ya. Nah, salah satu resolusi tahun baru yang sering banget muncul adalah naik kelas ke HP 5G, biar internetan makin kenceng dan gak ketinggalan zaman. Tapi budget cuma sekitar 2 jutaan. Tenang aja, sekarang pilihan HP 5G di range harga segitu udah banyak banget dan speknya nendang-nendang loh. Di video ini, gue bakal bahas 7 HP 5G terbaik di harga 2 jutaan yang bisa lo pertimbangin. Ada yang juara performa, juara kamera, sampai yang juara ketahanan. Let's dive in! 1. Motorola Moto G45 5G The Clean Software Champ. Motorola selalu punya daya tarik utama, software Android bersih tanpa bloatware, dan jaminan update yang jelas. Moto G45 5G ini ngusung konsep itu ke harga yang lebih terjangkau. Layarnya 6,5 inci dengan refresh rate adaptif 120 Hz yang bisa hemat baterai. Meski pakai panel IPS LCD HD+, proteksinya udah Gorilla Glass 3. Brightness 526 nits cukup untuk dalam ruangan. Performa ditangani Snapdragon 6S Gen 3, chipset yang efisien dan cukup tangguh untuk sehari-hari. Dengan konfigurasi 8GB RAM plus 256GB storage, skor Antutunya sekitar 469.000 poin. Ini cukup untuk main game populer di setting medium dan multitasking lancar. Kameranya sederhana tapi solid. Sensor utama 50MP didampingi kamera 2MP. Hasil fotonya natural khas Motorola. Bisa rekam video 1080p 30fps dan ada slow motion 720p. Kamera depan 16MP untuk video call yang jernih. Baterainya standar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Combo yang reliable, walau chargingnya nggak terlalu cepat. Fitur yang menarik, ada stereo speaker dengan tuning Dolby Atmos yang jarang di kelasnya, sertifikasi IP52, NFC, gyroscope, dan jack audio. Yang paling berharga, janji update Android 15 plus 2 tahun update keamanan. Kesimpulan gue, Moto G45 5G adalah pilihan cerdas buat kalian yang benci dengan iklan dan bloatware di sistem. Pengalaman softwarenya bersih, lancar, dan terjamin update-nya. Cocok banget buat pengguna yang mengutamakan kemurnian Android dan pengalaman multimedia yang baik dengan speaker stereo. Dua, Samsung Galaxy A06 5G, investasi jangka panjang terpercaya. Samsung punya kartu truf di segmen berapapun, keamanan dan update jangka panjang. Galaxy A06 5G ini adalah paket kepercayaan itu dengan harga masuk akal. Layarnya besar, 6,7 inci, dengan brightness cukup terang 800 nits. Refresh rate-nya 90 Hz untuk kenyamanan. Panelnya TFT PLS LCD, jadi warna nggak se-vibrant AMOLED. Performa Dimensity 6300 adalah chipset 5G yang solid, dengan 6GB RAM dan 128GB storage yang bisa expandable hingga 1,5TB, skor Antutunya sekitar 530.000 poin, cukup tangguh. Kameranya 50MP plus 2MP, standar untuk dokumentasi sehari-hari, bisa rekam video 1080p 30fps. Baterainya 5000 mAh didukung fast charging 25 watt, combo yang reliable. Fitur premium di harga murah, ini dia yang bikin beda. Samsel Knox Vault, chip keamanan fisik, secure folder, dan yang paling wow, jaminan 4 generasi update OS dan 4 tahun update keamanan, ditambah sertifikasi IP54. Ini nilai jual utama. Kesimpulan gue, Galaxy A06 5G itu seperti investasi. Lo bayar untuk ekosistem dan jaminan yang nggak bisa diukur, keamanan tinggi, dan HP yang bakal tetap update selama bertahun-tahun. Cocok buat orang yang simple, butuh HP tahan lama dan percaya pada brand yang punya track record support panjang. Tiga, Redmi Note 13 5G, raja layar AMOLED murah. Xiaomi lewat Redmi selalu jago bikin HP dengan fitur premium di harga terjangkau. Redmi Note 13 5G ini fokusnya adalah memberikan layar AMOLED terbaik di kelasnya. Layarnya inilah bintangnya,
6,67 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, warna carap, kontras dalam, dan dilindungi Gorilla Glass 5. Brightness 1000 nits cukup untuk di luar ruangan. Performanya ditenagai Dimensity 6080, chipset 5G yang efisien dan efisien. Dipasangkan 8GB RAM dan 256GB storage, skor Antutunya sekitar 450.000 poin. Performa sehari-hari dan gaming ringan sangat lancar. Kameranya 108MP, ini lompatan besar. Di cahaya cukup, detail fotonya bisa sangat sharp. Didukung ultrawide 8MP yang berguna. Sayang video maksimal 1080p 30fps. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33W, standar yang baik. Fitur lengkap khas Xiaomi, IP54, NFC, IR Blaster, dan jack audio. Satu janji menarik, akan dapat update ke HyperOS dan Android 16. Kesimpulan gue, Redmi Note 13 5G adalah pemenang bagi mata. Layar AMOLED Full HD Plus-nya benar-benar mengubah pengalaman pakai HP sehari-hari. Cocok buat pecinta konten, nonton film, scroll medsos, dan yang ingin kamera berresolusi tinggi, dengan syarat fitur lengkap Xiaomi. Poco X5 5G, the old reliable value king. Ini adalah pilihan klasik yang sudah teruji. Poco X5 5G mungkin usianya udah setahun lebih, tapi karena harganya yang sekarang turun, value for money-nya jadi sulit dikalahkan. Layarnya bagus, 6,67 inci AMOLED 120Hz dengan brightness 1200 nits. Kualitas warna dan kontrasnya premium untuk harganya yang sekarang. Performanya masih mengandalkan Snapdragon 695, chipset 5G legendaris yang terkenal efisien dan stabil. Skor Antutunya sekitar 420.000 poin, masih cukup untuk kebutuhan mayoritas pengguna. Kameranya triple kamera dengan utama 48MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Fleksibel untuk berbagai kondisi. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33W, standar yang baik. Fitur lengkap dengan IP53, NFC, IR Blaster, dan jack audio. Sayangnya ini adalah titik lemahnya, masih pakai MIUI 13 based Android 12, dan sepertinya update besar udah sulit diharapkan. Kesimpulan gue, Poco X5 5G adalah bukti bahwa spesifikasi bagus nggak lekang waktu. Kalau lo cari HP 5G dengan layar AMOLED, performa stabil dan fitur lengkap dengan harga semurah mungkin, dan nggak terlalu peduli update OS terbaru, ini deal terbaik. Ini HP pelarian dari harga 3 jutaan. Yang kelima, Infinix Note 50X 5G, power user dan durability base. Infinix datang dengan senjata rahasia, performa tinggi dan ketahanan ekstra. Note 50X 5G ini untuk kalian yang butuh chipset kenceng dan HP yang tahan banting. Layar 6,67 inci IPS LCD HD Plus 120Hz. Meski resolusi dan panelnya biasa, refresh rate-nya smooth. Performa, inilah intinya. Dimensity 7300 Ultimate adalah chipset yang sangat tangguh. Skor Antutunya melonjak ke sekitar 720.000 poin, tertinggi di list ini. Ini tenaga untuk gaming berat dan multitasking ekstrim. Kamera sensor utama 50MP yang bisa merekam video 4K 30fps, salah satu dari sedikit di list yang bisa 4K. Baterai 5200 mAh didukung fast charging 45W yang cepat. Ada juga fitur bypass charging yang sehat untuk baterai. Fitur ketahanan, ini yang unik. IP64D Plus ditambah sertifikasi MIL STD 810H untuk ketahanan terhadap guncangan dan temperatur ekstrim, plus stereo speaker. Kesimpulan gue, Infinix Note 50X 5G itu seperti kendaraan off-road. Dia menawarkan performa terkuat di kelasnya dan ketahanan fisik yang luar biasa. Cocok untuk tukang outdoor, pengguna berat yang sering main game dan banyak aplikasi, atau siapapun yang sering bekerja di lingkungan kasar. Yang keenam, Nubia 3 5G,
gaming phone dengan karakter. Nubia 3 5G punya karakter yang kuat. Dia nggak cuma jualan spek, tapi juga estetika dan fitur khusus gamer yang membuatnya menonjol. Layar 6,8 inci AMOLED FHD Plus 120Hz dengan brightness 1000 nits. Kualitas visual untuk gaming sangat oke. Performa Unisoc T8200 dikombinasi dengan storage UFS 3,1 yang cepat. Skor Antutu sekitar 479.000 poin. Yang menarik, ada tombol trigger gaming fisik dan lampu RGB di punggung untuk meningkatkan atmosfer gaming. Kamera setup 50 megapiksel plus 2 megapiksel, cukup untuk dokumentasi. Baterai besar 6000 mAh dengan fast charging 33 watt plus bypass charging. Fitur gamer, selain trigger dan RGB, ada stereo speaker DTS-X, in-display fingerprint, dan desain yang agresif. Sudah pakai Android 15 dengan janji update. Kesimpulan gue, Nubia 3 5G adalah untuk gamer yang ingin HP-nya punya jiwa. Fitur seperti trigger fisik dan lampu RGB memberinya karakter yang berbeda dari HP biasa. Cocok untuk gamer mobile yang ingin feel dan fitur dedicated gaming tanpa bayar mahal. Yang ketujuh, Realme 13 5G, fotografi stabil dan cooling system. Realme 13 5G fokus pada dua hal, kualitas foto yang stabil dan sistem pendingin yang baik untuk menjaga performa tetap optimal. Layar 6,72 inci dengan refresh rate 120Hz. Ada fitur Rainwater Smart Touch agar layar tetap responsif saat basah. Performa, pakai Dimensity 6300, sama seperti Galaxy A06, dengan konfigurasi RAM yang besar hingga 12 GB. Skor Antutu sekitar 450.000 poin. Uniknya, ada stainless steel vapor chamber cooling yang jarang di segmen ini. Kamera sensor utama 50 megapiksel dengan OIS atau stabilisasi optik. Ini poin plus besar. OIS bikin foto dan video 2K 30 fps jauh lebih stabil, mengurangi blur. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 watt yang cepat. Fitur, sistem pendingin premium dan OIS adalah pembeda utamanya. Portnya lengkap dengan jack audio. Kesimpulan gue, Realme 13 5G adalah pilihan bagi yang peduli kualitas hasil foto dan video. Dengan OIS dan sistem pendingin bagus, HP ini cocok untuk mereka yang sering motret dalam kondisi kurang lembab atau merekam video dan ingin performanya konsisten tanpa thermal throttling. Gimana guys? Ternyata di range 2 jutaan pilihan HP 5G-nya keren-keren ya. Mulai dari yang jago software, jago kamera, sampai yang jago gaming dan tahan banting. Nah, sekarang semuanya balik ke prioritas lo. Butuh update panjang, butuh layar terbaik, atau butuh chipset terkuat buat gaming? Nah, gue pengen tahu nih, menurut kalian mana yang paling menarik? Atau mungkin ada pengalaman pakai salah satu HP tadi? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan like dan subscribe buat dapetin info gadget terupdate lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay connected guys!